Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, dalam pertemuan perdana ini kakak akan memperkenalkan diri. Karena sebagai pembina pramuka, tidak memperkenalkan diri tidak layak kami jadi pembina. Untuk itu, izinkan kakak akan memperkenalkan diri. Nama sudah jelas di sini terbaca, namun lebih jelasnya nama lengkap adalah Hari Widarto. Kelahiran dari Pasuruan, Jawa Timur, 10 November 1964. Pekerjaan sudah purnawirawan dari TNI Angkatan Laut Marinir Lanau Semarang. Anak Arif 3, istri 1. Alamat rumah kakak di Jalan Kamiluto 5, nomor 24, RT 3 RW 21, Kelurahan Muktiar Sukidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dan hobi kakak adalah hidup di alam bebas. Demikian untuk perkenalan pribadi. Tentang jabatan di kepramukaan, Kak Hari sebagai seorang pelatih pembina pramuka yang tugasnya memberikan kursus-kursus kepada calon pembina pramuka se-Indonesia. Dan jabatan lagi di Kuartir Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai andalan daerah urusan Pinawasa. Baik adik-adik, perkenalan untuk kali ini kakak akhiri dan kita lanjut ke materi berikutnya. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore adik-adik dan salam jumpa perdana pada hari pertama kita bertemu dalam kegiatan daring pendidikan kepramukaan di SMK Yayasan Farmasi. Pada sore hari ini, Kak Ari akan memberikan materi sedikit tentang program pendidikan kepenegaan, yang artinya kalian akan dikenalkan program pendidikan kepenegaan dan tinggalkan kepenggalangan. Adik-adik, sebelum ke kepenegaan perlu diingat bahwasanya wajib kalian kenal usia penegak adalah 16 tahun sampai 20 tahun. Sedangkan saya yakin dan seyakin-yakinnya di antara adik-adik masih belum ada yang usia 16 tahun. Mungkin ada, tapi 1, 2, 3 anak aja. Untuk itu, sebagai bahan ke depan, adik-adik agar memperhatikan syarat-syarat yang harus kalian lakukan dan tempuh untuk menjadi seorang penegak yang betul-betul handal. Adik-adik, kepenegaan adalah latihan ke arah kemandirian. Kemandirian berarti kalian harus bisa hidup mandiri tanpa ketergantungan dari orang tua, dari kekayaan orang tua, dan tidak menjadi beban orang lain. Kalian bisa mengabdikan dan berbagi kepada orang lain. Persaudaraan bakti, kalian bisa memberikan persaudaraan bakti berupa memberikan bantuan sembako apa saja yang kalian miliki dengan bentuk ikhlas kepada teman-teman saudara kita yang membutuhkan pada saat negara kita saat ini dilanda
virus COVID-19 dan mendidik diri sendiri dengan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dan berguna bagi masyarakat. Jadi pengabdianmu diharapkan kelak berguna bagi masyarakat banyak. Memilih cara hidup yang dipedomani dengan janji Trisatya dan Dasa Dharma. Itu adalah pegangan utama dari Gerakan Pramuka Indonesia. Adik-adikku yang berbahagia, sebelum ke materi berikutnya, kalian adalah calon penegak yang barusan meninggalkan langkah akhir di pasukan penggalang. Di penggalang, kelompok besar disebut pasukan, kelompok kecil disebut regu. Pasukan terdiri dari 4 regu, dan masing-masing regu ada 12 anggotanya. Regu dipimpin pemimpin regu dibantu oleh pembantu pemimpin regu. Pasukan dipimpin oleh Pratama. Maka di sini akan saya kenalkan, Ambalan adalah suatu kelompok pramuka penegak yang terdiri dari 12 sampai 32. Berarti 12 terkecil, 32 maksimal. Berarti dibagi per sangga. Satuan kecil adalah sangga, satuan besar adalah ambalan. Dan dari sangga tersebut ada pemimpin sangga, ada wakil pemimpin sangga. Ambalan akan dipimpin oleh Pradana. Dari 4 sangga di ambalan tersebut maksimal jumlahnya 32. Berarti masing-masing sangga ada 8 orang. Pramuka penegak adalah rumahnya di ambalan. Berasal dari bahasa Jawa, ambalan, yakni artinya kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok orang. Diharapkan penegak tidak ada henti-hentinya untuk melakukan pengabdian kepada negara kita, terutama masyarakat di sekeliling keberadaan kita. Kelak kehadiranmu ditunggu oleh mereka. Adik-adik, ambalan umumnya menggunakan nama pahlawan. Dulu, pasukan dan regumu menggunakan nama binatang untuk putra dan nama bunga untuk regu putri. Namun di sini ambalan sudah punya nama, menggunakan nama pahlawan. Namun tidak menutup kemungkinan nama ambalan juga bisa diambil dari nama-nama senjata atau nama-nama kerajaan dalam pewayangan atau nama cerita legenda. Dalam pemilihan nama tertentu diambil yang terbaik menurut anggota ambalan itu sendiri, sehingga memiliki makna dan kebanggaan bagi seluruh anggota ambalan, yang intinya adalah nama tersebut bisa memberikan penyemangat kepada anggota ambalan itu sendiri. Ambalan akan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah ambalan yang disebut musamba, yang dilakukan setiap tahun akhir dari jabatan tersebut. Maka bantara selanjutnya harus siap menggantikan kakaknya yang telah memimpin sebelumnya. Adik-adik calon penggalang yang berbahagia, di dalam penggalang dulu ada, kalian kenal istilah Dewan Penggalang. Di penegak pun ada yang namanya Dewan Ambalan, dipimpin oleh Pradana, dibantu oleh wakil ketua dewan, juru adat, juru uang, dan juru tulis.
dan di dalamnya masih ada banyak seksi-seksi, antara lain seksi keumasan, seksi perlengkapan, seksi sarana, dan kesehatan, serta pramuka peduli. Adik-adik, tugas dari seorang pemimpin ambalan adalah memimpin para anggota Dewan Ambalan itu untuk membuat program latihan selama 1 tahun ke depan. Membuat program selama 1 tahun ke depan, atau merencanakan, dan atas seizin Kamabikus atau kepala sekolah, maka kegiatan itu dilaksanakan dengan anggaran. Ada subsidi dari sekolahan, ada subsidi dari kas pramuka. Kas pramuka berasal dari iuran anggota yang sifatnya tidak mengikat, dan itu ditentukan oleh hasil musyawarah ambalan tersebut. Dan ada bantuan BOS. Adik-adik, setelah Dewan Ambalan melaksanakan programnya, selanjutnya membuatlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Salam hormat untuk keluarga. Salam Pramuka.